Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas THP 5A akan melakukan praktikum separasi dengan judul kristalisasi serbuk kacang hijau instan. Berikut merupakan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Hesti Matiasari, Ahmad Adani, Siti Lili, Dia Agustin, Iva Ardianti, dan Sekar Larasati. Selanjutnya yaitu metode praktikum. Terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu pembuatan ekstrak sari kacang hijau, lalu dilanjutkan dengan pembuatan serbuk kacang hijau dan selanjutnya yaitu pengamatan rendemen, warna, dan rasa. Nah, berikut merupakan gambar 3.1 tentang skema kerja persiapan ekstrak sari kacang hijau. Pada pembuatan ekstrak sari kacang hijau dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu kacang hijau yang telah disiapkan selanjutnya dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran atau benda asing yang terdapat dalam kacang hijau. Lalu ditiriskan dengan diletakkan di atas tisu. Setelah itu, kacang hijau ditimbang sebanyak 100 gram. Kacang hijau sebanyak 100 gram tadi selanjutnya direbus menggunakan panci di atas kompor dengan api sedang selama 5 menit untuk kemudian didinginkan. Setelah itu dilakukan penghancuran kacang hijau yang telah direbus menggunakan blender dan ditambah 500 ml air hingga halus. Berikutnya dilakukan penyaringan kacang hijau yang telah dihancurkan menggunakan saringan agar terpisah antara ampas dengan sarinya. Sari ekstrak kacang hijau dapat ditampung menggunakan gelas. Selanjutnya yaitu gambar 3.2 tentang skema kerja pembuatan serbuk kacang hijau instan. Pada pembuatan serbuk kacang hijau instan dan daun pepaya ini dilakukan dengan menggunakan metode kristalisasi. Tahap pertama yakni ekstrak sari kacang hijau dituangkan ke dalam wajan dan ditambahkan dengan gula dan ekstrak daun pepaya sesuai formula pada tabel 3.1 yaitu formulasi serbuk minuman instan kacang hijau. Selanjutnya dipanaskan menggunakan api kecil sambil diaduk menggunakan spatula untuk menghindari adanya kegosongan. Campuran tersebut diaduk hingga mengental dan agak memadat. Setelah itu, api dimatikan dan campuran yang mengental tadi tetap diaduk sehingga terbentuk kristal serbuk. Berikutnya yaitu campuran yang telah mengkristal harus dihaluskan dengan menggunakan blender. Kemudian diayak agar mendapatkan serbuk yang lebih halus. Berikut merupakan tabel formulasi dari serbuk kacang hijau instan. Langkah selanjutnya yaitu pengamatan rendemen yang dijelaskan pada gambar 3.3. Pada praktikum ini dilakukan pengamatan terhadap jumlah rendemen yang dihasilkan pada pembuatan serbuk sari kacang hijau menggunakan metode kristalisasi. Tahap pertama yaitu dilakukan penimbangan larutan ekstrak sari kacang hijau ditimbang terlebih dahulu sehingga dihasilkan X gram. Kemudian ditambahkan dengan banyaknya gula yang digunakan dan dilakukan pencatatan sebagai berat awal atau W1. Lakukan langkah yang sama terhadap perlakuan yang lain. Kemudian dilakukan juga penimbangan terhadap serbuk yang dihasilkan, kemudian dicatat hasilnya dan dinyatakan sebagai berat akhir atau W2. Nah, setelah itu dilakukan perhitungan akhir dengan menggunakan rumus persen rendemen sama dengan berat akhir atau W2 per berat awal atau W1 dikalikan 100%. Selanjutnya yaitu pengamatan warna. Pada gambar 3.4 terdapat skema kerja penjelasan pengamatan warna serbuk sari kacang hijau instan. Pada pengamatan sifat organoleptik warna serbuk sari kacang hijau instan dilakukan melalui tahapan yang sederhana, yakni melakukan pengamatan visual terhadap kedua sampel serbuk kacang hijau instan dengan menggunakan indera penglihat yaitu mata. Setelah itu, pengujian warna juga dilakukan dengan menyeduh serbuk kacang hijau instan ke dalam air panas dan diamati kenampakan warna yang muncul. Nah, kemudian dilakukan pembandingan antara kedua sampel dengan menilai sampel lebih gelap atau lebih kering. Selanjutnya, ada pengamatan terhadap rasa. Nah, berikut merupakan gambar skema 3.5 tentang pengamatan rasa serbuk sari kacang hijau instan. Pada pengamatan sifat organoleptik, rasa serbuk sari kacang hijau instan dilakukan melalui tahapan yang sederhana, yakni melakukan pencicipan kedua sampel serbuk sari kacang hijau instan dengan mengambil serbuk dengan sendok, kemudian dirasakan dengan indera perasa. Selanjutnya, dilakukan pembandingan antara kedua sampel dengan menilai tingkat kemanisan sampel.
Selanjutnya yaitu pengenalan alat dan bahan. Bahan yang digunakan berupa air, kacang hijau, dan gula. Selanjutnya ada alat berupa kompor, wajan, panci, blender, cawan, gelas ukur, saringan, sendok, spatula, dan ada juga timbangan. Selanjutnya yaitu cara kerja. Pertama-tama, timbang kacang hijau hingga 100 gram. Selanjutnya pencucian kacang hijau yang dilakukan untuk menghilangkan kotoran dari kacang hijau. Proses selanjutnya berupa perebusan kacang hijau. Perebusan dilakukan hingga kacang hijau benar-benar matang. Langkah selanjutnya yaitu pemblenderan kacang hijau. Pemblenderan dilakukan dengan menambahkan 100 ml air. Nah, berikut merupakan proses dari pemblenderan kacang hijau untuk penghalusan kacang hijau. Kacang hijau diblender hingga benar-benar halus. Selanjutnya yaitu proses penyaringan kacang hijau. Proses penyaringan dilakukan menggunakan kain agar sari-sarinya benar-benar terpisah dengan ampasnya. Proses penyaringan kacang hijau dilakukan hingga kacang hijau yang ada di dalam blender benar-benar habis. Nah, berikut merupakan pemerasan menggunakan kain agar didapatkan sari kacang hijau. Selanjutnya yaitu penimbangan sari kacang hijau hingga 100 ml. Langkah selanjutnya yaitu penimbangan gula dengan berat 50 gram. Proses selanjutnya yaitu pemasakan sari kacang hijau dengan menambahkan 50 gram gula pasir yang telah ditimbang tersebut. Nah, pada proses pemasakan ini dilakukan pengadukan menggunakan spatula menggunakan api kecil. Proses pengadukan dilakukan hingga sari kacang hijau benar-benar mendidih. Nah, pada proses pemasakan sari kacang hijau ini dilakukan menggunakan api sedang. Proses pengadukan dilakukan hingga sari kacang hijau mengental. Nah, selanjutnya sari kacang hijau tersebut akan mengkristal. Berikut merupakan proses pengkristalan dari sari kacang hijau. Nah, selanjutnya yaitu penghalusan dari proses pengkristalan tersebut yang dilakukan di dalam cawan kecil menggunakan sendok. Selanjutnya yaitu proses penimbangan dari sari kacang hijau tersebut. Penimbangan dilakukan dengan menyaring sari kacang hijau sehingga terdapat rendeman yang tersisa. Nah, ini merupakan hasil dari serbuk halus kacang hijau. Selanjutnya yaitu pengukuran 100 ml sari kacang hijau. Kemudian penimbangan gula sebanyak 100 gram. Selanjutnya yaitu perebusan sari kacang hijau hingga benar-benar mendidih. Setelah mendidih, ditambahkan 100 gram gula. Kemudian dilakukan pengadukan menggunakan sendok hingga sari kacang hijau benar-benar mendidih. Proses mendidih hingga berganti hingga pengentalan dari sari kacang hijau tersebut. Nah, setelah mengental, berikut merupakan proses dari kristalisasi sari kacang hijau menggunakan 100 gram gula. Langkah selanjutnya yaitu penghalusan dari kristalisasi sari kacang hijau menggunakan sendok. Selanjutnya dilakukan penyaringan terhadap sari-sari tersebut hingga mendapatkan serbuk halus dari sari kacang hijau. Selanjutnya yaitu proses penimbangan serbuk sari kacang hijau hingga mendapatkan hasil akhirnya yaitu 79 gram. Nah, berikut merupakan perbedaan menggunakan 100 gram gula dan 50 gram gula.
Selanjutnya yaitu data dan hasil pengamatan. Berikut merupakan data hasil pengamatan dari kelompok kami. Selanjutnya masuk dalam pembahasan. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang rendemen terlebih dahulu. Diketahui bahwa perlakuan penambahan gula berbanding lurus terhadap jumlah rendemen serbuk kacang hijau yang dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian kristalisasi kacang hijau yang menggunakan penambahan gula 50 gram menghasilkan rendemen lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan penambahan kristalisasi kacang hijau dengan penambahan gula 100 gram. Kandungan karbohidrat dalam serbuk kacang hijau meningkat akibat penambahan gula yang tersusun atas fruktosa dan glukosa. Gula juga berfungsi sebagai pengisi yang dapat mengkristalkan kembali suatu bahan pangan, sehingga menyebabkan penambahan total padatan. Dengan begitu, jumlah rendemen yang dihasilkan akan meningkat, menurut Haryanto 2017. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai warna. Warna serbuk yang dihasilkan dari kacang hijau setelah kristalisasi menggunakan 50 gram gula adalah putih cerah, sedangkan warna yang dihasilkan dari kristalisasi kacang hijau yang menggunakan 100 gram gula adalah putih kekuningan. Namun setelah keduanya diseduh sama-sama menghasilkan warna hijau pudar. Menurut Hartini 2018 menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah gula yang ditambahkan dalam bahan pangan akan membuat bahan pangan tersebut semakin kecoklatan. Hal tersebut dapat dikarenakan karena adanya kandungan sukrosa pada gula yang mengalami reaksi Maillard. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai rasa. Kristalisasi kacang hijau dengan penambahan 50 gram gula menghasilkan rasa yang tidak terlalu manis, sedangkan kristalisasi kacang hijau dengan 100 gram menghasilkan rasa yang manis. Kemudian hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa semakin banyak jumlah gula yang digunakan pada suatu bahan pangan, maka akan membuat kandungan sukrosa, fruktosa, dan glukosa juga bertambah sebagai pemicu rasa manis, menurut Haryanto 2017. Nah, selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh kelompok kami yaitu penggunaan jumlah gula yang berbeda dapat mempengaruhi jumlah rendemen yang dihasilkan. Semakin tinggi jumlah gula yang digunakan, maka semakin tinggi pula jumlah rendemen yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu penggunaan jumlah gula dapat mempengaruhi warna pada serbuk kacang hijau instan. Semakin tinggi jumlah gula yang digunakan, maka semakin kecoklatan warna serbuk kacang hijau yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan bahwa jumlah gula yang dihasilkan sangat berpengaruh terhadap rasa serbuk kacang hijau instan, yaitu semakin tinggi jumlah gula yang ditambahkan akan menghasilkan serbuk kacang hijau instan yang semakin manis. Selanjutnya yaitu saran. Saran dari kelompok kami, sebaiknya pada praktikum ini dilakukan uji hedonik yang ideal menggunakan skor dan pada dokumentasi hasil praktikum menggunakan alas serta background berwarna putih agar dapat melihat perbedaan kedua sampel dengan baik. Berikut merupakan daftar pustaka dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu lampiran yang telah didokumentasikan oleh kelompok kami. Berikut merupakan alat-alat yang digunakan, kemudian bahan yang digunakan, kemudian penimbangan kacang hijau, lalu ada penimbangan gula pasir. Selanjutnya yaitu dokumentasi penghalusan bahan, pemisahan filtrat dan ampas, selanjutnya pemasakan, dan terdapat proses kristalisasi. Nah, selanjutnya terdapat proses pengayakan dari kristalisasi sari kacang hijau instan dan hasil kristalisasi tersebut. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.